Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Sabto Haryoko, peserta Latsar CPNS 2022 dari Kabupaten Banyumas. Untuk saat ini, saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Sumbang. SMP Negeri 1 Sumbang adalah sekolah menengah yang terletak di Kecamatan Sumbang, tepatnya di Desa Sumbang. Memiliki 21 rombel dari 3 angkatan. Sumber daya manusia yang ada di sekolah ini berjumlah 33 guru dan 10 staf tata usaha. SMP Negeri 1 Sumbang pada saat ini dikepalai oleh Bapak Yuliantoro SPD. Berdasarkan pengamatan yang sudah saya lakukan, saya menemukan beberapa isu. Salah satunya adalah belum optimalnya pembelajaran pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, terutama di kelas 7F SMP Negeri 1. Laporan aktualisasi dan habituasi dengan judul Optimalisasi Pembelajaran Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang disingkat PUEBI pada kelas 7F di SMP Negeri 1 Sumbang, Kabupaten Banyumas. Kegiatan 1. Menyusun RPP PUEBI. Tahap pertama, melakukan konsultasi dengan mentor. Konsultasi bertujuan untuk memberitahukan semua kegiatan kepada mentor atau kepala sekolah agar diberikan dukungan dan arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mentor dari saudara Lukman Sabto Haryoko yang melaksanakan aktualisasi dan situasi dengan judul optimalisasi pembelajaran pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pada kelas 7 SD SMP Negeri 1 Sumbang. Mudah-mudahan aktualisasi ini akan biasa dengan saya. Kemudian Tahap kedua, mendiskusikan pemilihan materi bersama MGMP sekolah. Pemilihan materi yang ditentukan adalah yang sesuai dengan kompetensi dasar yang diajarkan pada saat ini. Tahapan ketiga, menyusun RPP sesuai materi. RPP yang digunakan adalah KD 4.8, yaitu menulis surat dinas yang sesuai dengan PUEBI. Kegiatan 2, melakukan tes awal PUEBI. Tahap pertama, menyusun soal PUEBI. Tes awal yang saya gunakan adalah membuat surat undangan dari pihak sekolah kepada orang tua peserta didik mengenai pembagian rapor dengan memperhatikan penggunaan PUEBI. Tahap kedua, memberikan soal PUEBI. Soal diberikan saat kegiatan belajar mengajar di kelas dengan cara menyampaikan langsung dan juga menjelaskannya. Tahap ketiga, mengoreksi pekerjaan peserta didik. Pekerjaan peserta didik yang sudah dikumpulkan akan dikoreksi untuk mengetahui pemahaman awal mengenai penggunaan PUEBI. Kegiatan 3, membuat buku saku PUEBI. Tahap pertama, menyiapkan bahan pembuatan buku saku. Bahan yang digunakan adalah buku PUEBI yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Tahap kedua, menyusun buku PUEBI. Buku saku yang disusun memuat penggunaan huruf dan penggunaan tanda baca. Tahap ketiga, berkolaborasi dengan editor untuk mendesain buku saku agar lebih menarik. Kegiatan 4, mengajarkan materi PUEBI. Tahap pertama, membagikan buku saku PUEBI. Buku saku PUEBI saya bagikan dalam bentuk PDF melalui grup WhatsApp kelas 7F Pelajaran Bahasa Indonesia. Tahap kedua, menjelaskan materi penggunaan PUEBI. Menjelaskan penggunaan PUEBI yang digunakan dalam menulis surat dinas, mulai dari penggunaan huruf kapital dan juga tanda baca. Tahap ketiga, merefleksi hasil belajar. Pada refleksi, saya meminta anak untuk menyampaikan testimoni setelah diajarkan materi tentang penggunaan PUEBI. Pak Lukman ajarnya asik, ngajarin cara menulis surat yang benar, penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Ngajarin penulisan bahasa Indonesia yang benar sesuai PUEBI. Kegiatan 5, melakukan tes akhir PUEBI. Tahap pertama, memberikan soal tes akhir. Tes akhir yang digunakan masih sama, yaitu membuat surat dinas. Akan tetapi,
Jenisnya adalah surat lamaran pekerjaan dan harus memperhatikan penggunaan WeBi. Tahap kedua, mengoreksi pekerjaan peserta didik. Pekerjaan peserta didik yang sudah dikumpulkan akan dikoreksi untuk mengetahui peningkatan pemahaman mengenai penggunaan WeBi. Tahap ketiga, membuat rekap perkembangan hasil belajar. Rekap hasil belajar ditunjukkan dengan nilai yang diperoleh oleh peserta didik dari hasil tes awal dan hasil tes akhir. Demikian kegiatan habituasi dan aktualisasi yang saya lakukan di SMP Negeri 1 Sumbar. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi peserta didik sekolah maupun buat saya pribadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.